Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda di video pembelajaran Ibu kali ini. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan latihan soal magnet dari nomor 4 sampai nomor 8. Nah, Ibu ingatkan kembali, latihan soal ini akan menjadi pengganti nilai penilaian harian Ananda. Jadi Ibu harapkan Anda semua dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Kalau bisa semuanya harus benar. Kemudian dikumpulkan tepat waktu pada kantong tugas yang telah disediakan. Nanti untuk deadline lebih lanjut akan Ibu sampaikan di grup WhatsApp. Nah, sekarang kita langsung saja bahas. Kita mulai dari soal nomor 4 ya. Jadi untuk nomor 1 sampai 3 itu terkait induksi medan magnet. Kemudian dari 4 sampai 8 itu terkait tentang gaya magnet. Nah, pada nomor 4 bisa dilihat ada kawat lurus berarus I berada dalam medan magnet B seperti pada gambar. Di sini ada 4 pilihan gambar. Yang ditanyakan adalah gambar yang benar mengenai gaya magnet atau lorentz yang dialami kawat adalah. Nah, di sini kita tidak menghitung, di sini kita hanya mencari arahnya gitu ya. Cukup mencari arahnya yang mana yang benar. Di arah F yang benar itu gimana? Nah, untuk menentukan arah F kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sudah Ibu jelaskan pada bagian 2 ya, terkait magnet. Kita menggunakan kaidah tangan kanan, jempol menunjukkan arah arus, telunjuk arah B, dan jari tengah menunjukkan arah F. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, silakan Anda simak video demonstrasi berikut. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan gimana cara menentukan arah gaya lorentz yang benar sesuai dengan soal nomor 4 ya. Nah, di sini sudah ada 4 pilihan. Sekarang kita coba satu persatu, dimulai dari gambar 1. Nah, pada gambar 1 ini diketahui arah arusnya ke atas. Berarti artinya jempol Ananda itu ke atas seperti ini ya. Nah, setelah itu B-nya masuk, berarti telunjuknya masuk seperti ini. Nah, berarti F-nya ini. Benar ya? Sesuai ya. F-nya jari tengahnya ke arah kiri. Nah, berarti untuk nomor 1 ini benar gambarnya ya. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nah, gambar 2 sebelah sini itu arusnya itu ke bawah, berarti jempolnya ke bawah, B-nya keluar, berarti seperti ini. Kelihatan ya kira-kira ya. Nah, berarti F-nya ke arah sana nih. Nah, benar ya, arahnya ke kiri. Agak sulit ya, jadi ke bawah, B-nya keluar. Kan kalau masuk gini, kalau keluar gini, menuju kamera. Nah, berarti F-nya ke sana, jadi tengahnya. Nah, berarti yang nomor 2 juga benar. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, di sini I-nya sedikit berbeda. I-nya itu adalah simbolnya keluar ya, bukan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau I-nya keluar berarti gini, menuju kamera ya I-nya. Kemudian B-nya ke bawah berarti gini. Gini ya. Jadi menuju kamera, B-nya ke bawah. Nah, terus F-nya ke arah sana. Benar ya? I-nya keluar, B-nya ke bawah, F-nya ke arah sana. Berarti nomor 3 juga benar. Ulangi nomor 3, I-nya keluar, B-nya ke bawah, F-nya ke sana. Lanjut nomor 4, I-nya juga keluar, sama bedanya sekarang B-nya ke atas, berarti gini. I-nya keluar, B-nya ke atas, berarti gini ya. Sini masuk I-nya, ini I keluar menuju kamera, B-nya ke atas, nah F-nya ke sana juga benar. Berarti kesimpulannya semuanya benar. Nomor 5, sebuah partikel alfa bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Artinya ketika dia bergerak tegak lurus berarti di situ ada theta. Tetanya sama dengan 90 derajat yang arahnya masuk bidang kertas. Jadi partikelnya
bergerak tegak lurus terhadap medan magnet yang termata masuk bidang kertas. Hingga B sama dengan 0,2 Tesla dan kecepatan partikelnya 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Yang ditanyakan adalah jari-jari lintasannya, R-nya. Nah, ini penjelasannya seperti pada gambar berikut ya. Jadi ketika ada muatan yang bergerak dalam medan magnet, maka di situ akan timbul gaya Lorentz ya. Nah, di sini dikarenakan dia memiliki sudut tadi yang tegak lurus tetanya sama dengan 90 derajat, maka jika tetanya 90 derajat, maka lintasannya akan berbentuk lingkaran ya, dan memiliki jari-jari R. Nah, ketika dia berbentuk lingkaran, maka besar gaya Lorentz itu akan sama dengan Fs. Apa itu Fs? Fs itu adalah gaya sentripetal. Ini sudah kalian pelajari sebenarnya di kelas 10, Ananda. Nah, rumusnya adalah mv kuadrat per R. Setelah kita sederhanakan sedemikian sehingga kita menemukan rumus R sama dengan mv per Bq. Nah, inilah yang mau kita cari ya, R-nya berapa. Pakai rumus yang ini sudah ada di rangkuman. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengerjakan soal, cukup lihat rangkuman magnet. Bahan aja nggak perlu, nggak apa-apa. Bahan aja cukup ditonton dari video pembelajaran. Tapi kalau untuk mengerjakan soal, Ibu lebih sarankan untuk menggunakan rangkuman karena lebih sederhana, cuma 2 halaman bisa di print ya. Tapi Ananda ternyata di sini ada sedikit kesalahan soal ya. Terus itu nilai Q-nya ya. Untuk Q-nya pada partikel alfa itu bukan 1,6, lebih tepatnya adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 19 ya. Kalau 1,6 itu elektron ya. Jadi nanti ketika mengerjakan soal silakan diperbaiki. Nah, kemudian kita tulis yang diketahui lagi. Ada tetanya sama dengan 90 derajat. Terus B-nya itu cross atau masuk sama dengan 0,2 Tesla atau 2 kali 10 pangkat min 1 Tesla. V, kecepatan partikel 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Kemudian diketahui masanya 6,4 kali 10 pangkat min 27 kg dan terakhir muatannya sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini tanyakan berapakah besar R-nya. Nah, berdasarkan tadi, rumusan tadi R-nya sama dengan mv per Bq. Jadi, kita tulis dulu rumusnya. R itu akan sama dengan hasil perkalian massa dengan kecepatan dibagi hasil perkalian B dengan Q. Nah, karena semua nilai sudah diketahui, silakan Anda masukkan. Anda masukkan nilainya, M-nya sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 27, V-nya 3 kali 10 pangkat 5, B-nya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1, kemudian Q-nya 3,2, jangan lupa diganti ya. Nah, setelah itu untuk mempermudah pengerjaan bisa Ananda sederhanakan. Di sini kita bisa coret 6,4 dengan 3,2, sama-sama kita bagi 3,2, ini sisa 2. Kemudian 2 dengan 2 habis ya. Nah, berarti hanya sisa angka 3. Oke, silakan Ananda lanjutkan. Berarti ini kan 3 kali 10 pangkat min 27 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat plus 1 karena naik dikali 10 pangkat plus 19. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan dilanjutkan. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sudah Ibu bahas ya. Sudah dibahas. Di mana dibahasnya? Di video magnet ya. Di video part 2 magnet. Nah, silakan di situ Ananda simak terkait pembahasannya ya. Sudah Ibu demonstrasikan juga bagaimana cara menggunakan kaidah tangan kanan. Lanjut ke nomor 7. Nah, di sini adalah soal terkait adanya 2 kawat sejajar yang berarus ya. Di sana ditanyakan gayanya. Jika kawat PQ sejajar kawat RS, I1-nya 6, kemudian A-nya sama dengan 20, I1-nya diketahui 6, A-nya sama dengan 20 cm. Kedua kawat menghasilkan gaya telak
Nah, kalau misalnya gaya tolak menolak, bagaimanakah arah arusnya? Nah, kemarin kan sudah dibahas ya. Jadi di sini ada gayanya sebesar 4,8 F-nya. Yang ditanyakan adalah, nah ini yang ditanyakan maksudnya adalah I2-nya ya, bukan I1. Nah, sekarang kita lihat dulu rumusnya. Nah, jadi di sini ada pada dua kawat sejajar. Kalau misalnya dia tolak menolak, itu akan saling berlawanan arah arusnya. Jadi kalau yang satu ke atas, satu yang ke bawah. Rumusannya seperti ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan langsung. Ditulis dulu yang diketahui pada soal. Nah, di soal diketahui ada I1 sama dengan 6 ampere, A-nya sama dengan 20 cm, kita ubah langsung ke meter, 2 kali 10 pangkat min 1 meter karena naik 2 ya. Kemudian menghasilkan gaya tolak menolak sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan adalah I2 bukan I1 ya, dan arahnya. Nah, rumusnya tadi, rumusnya ini ya. F sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Nah, di sini karena dia satunya Newton per meter, itu akan sama dengan F per L ya. Jadi rumusnya seperti ini jadinya. F per L sama dengan mu 0 kali I1 dikali I2 per 2 pi A. Nah, kalau sudah seperti ini, karena kita mencari I2, nanti biar gampang kita masukin dulu aja angkanya. Pertama, mu 0 F per L-nya ini ya, 4,8 kali 10 pangkat min 5. Mu 0 udah tahu nilainya sebesar 4 pi kali 10 pangkat min 7. Silakan Ananda hafalkan nilai besar mu 0-nya. I1-nya 6, I2 yang mau kita cari. Per 2 pi, A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, sudah sampai di sini, silakan dicoret nilainya. 2 pi kali 2 itu kan hasilnya 4 pi. Jadi ini kita bisa coret 4 pi-nya. Nah, berarti dari sini kita mendapatkan hasil 4,8 kali 10 pangkat min 5 itu akan sama dengan, nah ini kan sisanya adalah 6i2 dikali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat min 1-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 1. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 I2. Nah, berarti I2-nya sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5 dibagi 6 kali 10 pangkat min 6 ampere. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, gimana arahnya? Tadi berdasarkan penjelasan ini, kalau dia tolak menolak maka arusnya berlawanan arah. Nah, di sini dia tolak menolak, berarti arusnya berlawanan arah. Kalau I1 itu dari Q ke P, maka kalau berlawanan arah maka dari R ke S. Ini adalah I2. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini sama dengan nomor 7 menanyakan terkait gaya pada dua kawat sejajar. Di sini sudah diketahui besar I1, besar I2, dan besar A-nya. Yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya persatuan panjang. Berarti yang ditanyakan adalah F per L. Nah, rumusnya tadi juga sudah disebutkan di awal. Per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Silakan Ananda kerjakan sendiri ya, karena sama. Nah, gimana arahnya? Di sini ternyata dia arahnya sama-sama ke atas, atau artinya searah. Nah, kalau searah, F-nya akan saling tarik-menarik. Nah, ini sudah ada penjelasannya pada slide ini ya. Kalau dia searah, maka dia akan saling tarik-menarik. Berarti jawabannya A pasti salah, C salah, E salah, antara B atau D. Silakan Ananda hitung sendiri. Baik, cukup ya. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.